Tahukah Anda bahwa ada seorang wanita yang begitu ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda karena lidahnya yang setajam pedang? Ia bukan memegang senjata api, melainkan kekuatan kata-kata dan keberanian yang tak tergoyahkan. Di tengah tekanan penjajah, ia berdiri tegak di atas podium, meneriakkan kemerdekaan saat banyak orang masih berbisik ketakutan. Namanya kini abadi sebagai salah satu jalan tersibuk di Jakarta. Namun tahukah kita siapa sosok aslinya? Inilah kisah Haji Rangkayo Rasuna Said, sang singa betina dari Minangkabau yang mengguncang tatanan kolonial. Mari kita selami lebih dalam bagaimana seorang wanita dari Maninjau bisa mengubah jalannya sejarah bangsa kita. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengulas sejarah-sejarah hebat yang membentuk Indonesia hari ini. Dalam video spesial kali ini, kita akan membahas biografi lengkap dan perjuangan Haji Rangkayo Rasuna Said secara mendalam. Kita akan melihat bagaimana ia bertransformasi dari seorang pelajar agama menjadi aktivis politik yang disegani, hingga menjadi pahlawan nasional. Anda akan mempelajari rincian pertempuran diplomatiknya, pemenjaraannya yang heroik, dan visinya tentang pendidikan perempuan. Siapkan diri Anda untuk perjalanan melintasi waktu selama 30 menit ke depan, karena kisah ini akan mengubah cara Anda melihat sejarah kemerdekaan kita. Perjalanan ini dimulai di sebuah desa indah bernama Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 14 September 1910. Rasuna Said lahir dari keluarga bangsawan Minangkabau yang terpandang, namun itu tidak membuatnya hidup dalam kemewahan yang memanjakan. Ayahnya, Muhammad Said, adalah seorang pengusaha sukses dan aktivis pergerakan yang menanamkan nilai-nilai kemandirian sejak dini. Sejak kecil, Rasuna sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dibandingkan teman-teman sebayanya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan adat dan agama, dua pilar yang nantinya menjadi fondasi perjuangannya. Keindahan alam Maninjau seolah membentuk karakter jiwanya yang tenang, namun memiliki arus bawah yang kuat. Berbeda dengan kebanyakan anak perempuan bangsawan saat itu yang hanya menempuh pendidikan dasar, Rasuna Said memiliki haus akan ilmu yang tak terpuaskan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah Belanda, ia tidak puas dan memilih masuk ke Diniyah School di Padang Panjang. Di sana, ia bertemu dengan sosok penting, Rahmah El Yunusiah, pendiri sekolah tersebut yang merupakan tokoh emansipasi wanita di bidang pendidikan. Rasuna belajar bahwa ilmu agama dan pengetahuan umum harus berjalan beriringan untuk memajukan bangsa. Ia bukan sekadar murid biasa, ia adalah pengamat yang kritis terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Pendidikan inilah yang mulai membuka matanya terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia. Di Diniyah School, Rasuna Said tidak hanya belajar teks-teks keagamaan, tetapi juga mulai mengasah kemampuan orasinya. Ia menyadari bahwa pendidikan bagi perempuan bukan hanya tentang menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi juga menjadi anggota masyarakat yang aktif. Ia mulai mengkritik sistem pendidikan tradisional yang dianggapnya terlalu pasif dalam menghadapi penjajahan. Rasuna percaya bahwa perempuan harus memiliki suara dalam menentukan nasib bangsa. Kedekatannya dengan gerakan pembaruan Islam di Sumatera Barat memberinya kerangka berpikir bahwa Islam adalah agama yang menuntut keadilan dan perlawanan terhadap penindasan. Masa-masa ini adalah periode pembentukan karakter singa betina yang mulai mengaum. Pada tahun 1920-an, semangat nasionalisme mulai membara di seluruh pelosok Nusantara, tak terkecuali di Sumatera Barat. Rasuna Said mulai merasa bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk mengusir penjajah. Aksi politik nyata diperlukan. Ia melihat bagaimana rakyat menderita di bawah kebijakan pajak yang berat dan penindasan hak-hak sipil oleh Belanda. Hal ini mendorongnya untuk bergabung dengan organisasi politik, sebuah langkah yang sangat berani bagi seorang wanita pada masa itu. Ia mulai menghadiri rapat-rapat politik dan mendengarkan pidato-pidato para tokoh pergerakan. Disinilah ia menemukan panggilannya yang sesungguhnya, menjadi corong bagi rakyat yang tertindas. Keberaniannya mulai menjadi pembicaraan di kalangan aktivis muda di Padang dan sekitarnya. Langkah politik pertama Rasuna adalah bergabung dengan Sarekat Rakyat, yang kemudian menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas. Di sini ia belajar tentang organisasi massa dan bagaimana menggerakkan rakyat dari berbagai lapisan sosial. Rasuna tidak canggung berada di tengah-tengah kerumunan pria. Ia mampu berargumen dengan logis dan berapi-api. Ia menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya milik kaum pria, melainkan kewajiban setiap individu yang merasa dijajah.
Kemampuannya mengaitkan nilai-nilai agama dengan perjuangan nasionalisme, membuatnya sangat diterima oleh masyarakat religius di Sumatera Barat. Ia mulai membangun jaringan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional di Jawa, memperluas cakrawala perjuangannya melampaui batas daerah. Puncak aktivitas politik awalnya terjadi saat ia bergabung dengan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI. Organisasi ini memiliki platform yang tegas, Islam dan nasionalisme. Di PERMI, Rasuna Said dipercaya untuk memimpin bagian perempuan dan pendidikan. Ia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk mendirikan sekolah-sekolah rakyat dan memberikan kursus politik. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hak yang diberikan Tuhan, dan tunduk pada penjajah adalah bentuk penghinaan terhadap iman. Dedikasinya yang luar biasa membuat PERMI tumbuh pesat di Sumatera. Belanda mulai mencatat namanya dalam daftar hitam orang-orang yang dianggap berbahaya bagi stabilitas kolonial. Rasuna Said paling dikenal karena kekuatan orasinya yang luar biasa. Saat ia naik ke atas panggung, suasana yang semula bising seketika menjadi hening. Suaranya yang lantang, namun tertata rapi dengan logika yang tajam, mampu menyulut semangat siapapun yang mendengar. Ia sering menggunakan analogi yang mudah dipahami rakyat jelata untuk menjelaskan betapa buruknya imperialisme. Ia tidak takut mengkritik kebijakan Gubernur Jenderal Belanda secara langsung di depan umum. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah peluru yang menembus keangkuhan penjajah. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam berpidato inilah, ia dijuluki sebagai singa betina Minangkabau. Belanda mulai mengirimkan agen-agen rahasia untuk memantau setiap pidatonya. Pemerintah kolonial Belanda memiliki aturan yang sangat ketat, yang disebut Speak Delict, yaitu hukum yang melarang siapapun berbicara menentang pemerintah. Rasuna Said berkali-kali diperingatkan oleh polisi rahasia Belanda atau PID untuk menghentikan pidato-pidatonya yang provokatif. Namun bukannya surut, keberaniannya justru semakin menjadi-jadi. Dalam sebuah rapat besar di Payakumbuh, ia secara terbuka menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan tangan sendiri, bukan pemberian. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kedaulatan Ratu Belanda. Polisi kolonial akhirnya memutuskan bahwa Rasuna Said harus segera dibungkam sebelum pengaruhnya menyebar lebih luas ke seluruh Nusantara. Tekanan hukum mulai mengepung gerak-geriknya. Pada tahun 1932, dunia pergerakan Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Rasuna Said. Ia ditangkap di Padang dan dituduh melakukan penghasutan terhadap pemerintah kolonial. Penangkapannya memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, namun Belanda tetap bersikukuh untuk membawanya ke pengadilan. Rasuna menghadapi proses hukumnya dengan kepala tegak, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau penyesalan. Ia menganggap penjara adalah risiko yang harus diambil dalam perjuangan. Selama dalam tahanan, ia tetap berusaha memberikan semangat kepada rekan-rekan seperjuangannya melalui pesan-pesan singkat. Berita penangkapannya menyebar hingga ke Jawa, menjadikan dirinya simbol perlawanan wanita Indonesia secara nasional. Persidangan Rasuna Said dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan Belanda untuk menjauhkannya dari basis masanya di Sumatera Barat, agar tidak terjadi kerusuhan. Di depan hakim Belanda, Rasuna Said justru menggunakan ruang pengadilan sebagai mimbar politik. Ia membela diri dengan argumen yang sangat cerdas, menyatakan bahwa apa yang ia suarakan adalah kebenaran universal tentang kemerdekaan setiap bangsa. Ia tidak meminta belas kasihan, melainkan menantang balik otoritas moral para penjajah. Pidato pembelaannya di Pengadilan Semarang menjadi catatan sejarah yang sangat heroik. Meski akhirnya dijatuhi hukuman penjara, keberaniannya di ruang sidang justru semakin mempermalukan otoritas kolonial di mata dunia internasional. Rasuna Said menjalani hukuman di penjara Bulu, Semarang. Di dalam penjara, ia bertemu dengan banyak tahanan politik lainnya dan terus bertukar pikiran. Meskipun ruang geraknya dibatasi oleh jeruji besi, semangatnya tetap merdeka. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis, merencanakan langkah selanjutnya setelah bebas. Masa-masa di penjara Bulu ini membentuk kedewasaan politiknya secara mendalam. Ia menyadari bahwa perjuangan ini akan memakan waktu lama dan membutuhkan ketahanan mental yang luar biasa. Selama di penjara, ia juga tetap menjalankan ibadahnya dengan tekun yang memberikan kekuatan spiritual baginya untuk bertahan. Setelah menjalani masa hukuman, ia keluar dari penjara bukan sebagai orang yang kalah,
melainkan sebagai pahlawan yang lebih matang. Setelah bebas dari penjara, Rasuna Said menyadari bahwa ruang geraknya untuk berpidato akan selalu dipantau ketat. Oleh karena itu, ia mengubah strateginya dengan beralih ke dunia jurnalistik. Ia percaya bahwa tulisan bisa menembus dinding-dinding yang tidak bisa dicapai oleh suara. Ia mulai menulis di berbagai surat kabar pergerakan, menuangkan pemikiran kritisnya tentang kolonialisme dan pentingnya persatuan. Tulisannya dikenal tajam, lugas, dan sangat provokatif bagi pemerintah Belanda, namun sangat menggugah bagi rakyat. Melalui media cetak, ia bisa menyebarkan ide-ide kemerdekaan ke daerah-daerah terpencil yang belum pernah ia kunjungi. Perjuangan melalui pena ini menjadi babak baru yang sangat efektif dalam karirnya sebagai aktivis. Tidak puas hanya menjadi penulis di koran orang lain, Rasuna Said kemudian mendirikan majalahnya sendiri yang diberi nama Menara Putri. Majalah ini memiliki misi khusus, mengedukasi perempuan Indonesia tentang hak-hak mereka dan pentingnya kesadaran politik. Di Menara Putri, ia membahas berbagai isu, mulai dari pendidikan, ekonomi rumah tangga, hingga kritik terhadap kebijakan kolonial. Ia ingin perempuan Indonesia tidak hanya pandai di dapur, tetapi juga melek terhadap kondisi bangsa. Majalah ini menjadi pelopor media perempuan yang memiliki muatan politis kuat di Indonesia. Meskipun sering menghadapi ancaman pemberedelan, Menara Putri tetap terbit dan menjadi rujukan penting bagi kaum pergerakan wanita saat itu. Bagi Rasuna Said, hak-hak perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan kemerdekaan nasional. Ia seringkali mengkritik budaya patriarki yang berlebihan yang menghambat kemajuan wanita. Ia mendorong kaum perempuan untuk berani tampil di depan publik dan mengambil peran kepemimpinan. Baginya, sebuah bangsa tidak akan bisa maju jika setengah dari populasinya, yaitu perempuan, dibiarkan bodoh dan terbelakang. Visinya tentang emansipasi sangat progresif pada zamannya, melampaui sekadar masalah domestik. Ia ingin wanita Indonesia menjadi subjek sejarah, bukan sekadar objek. Ide-idenya ini seringkali memicu perdebatan hangat, namun ia selalu mampu mempertahankannya dengan argumen yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang moderat. Memasuki tahun 1940-an, situasi dunia berubah drastis dengan pecahnya Perang Dunia II. Ketika Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir Belanda, Rasuna Said seperti tokoh pergerakan lainnya harus beradaptasi dengan situasi baru. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan, Rasuna tetap waspada dan tidak mudah percaya. Ia menggunakan organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk tetap berkomunikasi dengan rakyat dan memelihara semangat nasionalisme. Ia tetap aktif di bidang sosial dan kemanusiaan untuk membantu rakyat yang menderita akibat kerja paksa dan kelaparan selama pendudukan Jepang. Pengalaman di bawah dua penjajah berbeda ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai oleh kekuatan bangsa sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan Rasuna Said memasuki fase baru, mempertahankan kemerdekaan. Saat Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer, Rasuna tidak tinggal diam. Ia terlibat aktif dalam mengatur logistik dan memberikan dukungan moral bagi para pejuang di garis depan. Di Sumatera Barat, ia membantu mengorganisir badan-badan perjuangan rakyat. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memastikan rakyat tetap setia pada Republik Indonesia yang baru lahir. Kehadirannya di medan perjuangan memberikan suntikan semangat luar biasa bagi para pemuda. Rasuna membuktikan bahwa meski ia bukan seorang prajurit angkat senjata, kontribusinya dalam strategi dan mobilisasi massa sangatlah krusial bagi ketahanan Republik. Dalam struktur pemerintahan awal Republik Indonesia, Rasuna Said diberikan kepercayaan besar. Ia terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang merupakan cikal bakal Parlemen Indonesia. Di sini, ia mewakili suara dari Sumatera dan kaum perempuan. Ia sangat aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dasar negara yang baru berdiri. Debat-debatnya di KNIP mencerminkan kecerdasannya dalam urusan kenegaraan dan diplomasi. Ia selalu menekankan pentingnya kedaulatan penuh dan menolak segala bentuk kompromi yang merugikan rakyat Indonesia. Perannya di KNIP menunjukkan bahwa ia telah bertransformasi dari seorang orator jalanan menjadi seorang negarawan yang matang dan visioner. Pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Rasuna Said terus berlanjut pengabdiannya di jalur legislatif.
Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS dan kemudian DPR sementara. Fokus utamanya tetap pada isu-isu sosial, pendidikan, dan hak-hak warga negara. Ia dikenal sebagai anggota parlemen yang vokal dan tidak takut mengkritik pemerintah jika dirasa melenceng dari cita-cita proklamasi. Integritasnya sangat dihormati baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Meskipun dinamika politik saat itu sangat tinggi dengan banyaknya pergantian kabinet, Rasuna tetap menjadi sosok yang stabil dan konsisten. Ia adalah teladan tentang bagaimana menjadi wakil rakyat yang berdedikasi tinggi. Di penghujung karirnya, Rasuna Said diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA oleh Presiden Soekarno. Jabatan ini merupakan posisi prestisius di mana ia bertugas memberikan nasihat-nasihat strategis kepada Presiden mengenai urusan negara. Hubungannya dengan Soekarno cukup unik. Mereka sering berdiskusi tentang masa depan bangsa, meski kadang memiliki perbedaan pandangan. Rasuna selalu memosisikan diri sebagai pengingat agar pemerintah tidak melupakan penderitaan rakyat kecil. Keberadaannya di DPA menunjukkan betapa pentingnya suara tokoh-tokoh dari luar Jawa dan perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan tertinggi negara. Ia mengabdi di posisi ini hingga akhir hayatnya, menunjukkan dedikasi tanpa henti bagi tanah air. Mengenal Rasuna Said bukan hanya soal jabatan yang ia pegang, tapi tentang karakter yang ia miliki. Ia adalah pribadi yang sangat disiplin, religius, namun berpikiran sangat terbuka. Penampilannya yang selalu bersahaja dengan kerudung khasnya menjadi simbol kesetiaan pada identitas budaya dan agama. Meski ia seorang pejuang yang keras di panggung politik, di kehidupan pribadi ia dikenal sebagai sosok yang hangat dan sangat peduli pada pendidikan anak-anak di sekitarnya. Keberaniannya tidak lahir dari kebencian, melainkan dari cinta yang mendalam pada kemanusiaan dan kemerdekaan. Ia adalah perpaduan sempurna antara kecerdasan intelektual, kekuatan spiritual, dan keberanian moral yang jarang ditemukan dalam satu sosok. Gelar Rangkayo yang disandang di depan namanya bukan sekedar panggilan, melainkan sebuah gelar adat Minangkabau yang sangat terhormat. Gelar ini biasanya diberikan kepada wanita yang memiliki pengaruh besar, kekayaan jiwa, dan jasa luar biasa bagi masyarakat. Bagi Rasuna, gelar ini menjadi tanggung jawab moral untuk selalu menjaga marwah tanah kelahirannya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita Minangkabau bisa melangkah jauh ke kancah nasional tanpa kehilangan jati dirinya sebagai orang Minang. Warisan budaya matrilineal dari Sumatera Barat turut membentuk pandangannya bahwa perempuan memiliki posisi sentral dalam struktur masyarakat. Melalui sosoknya, dunia melihat betapa kuat dan mandirinya wanita-wanita dari dataran tinggi Sumatera. Hari ini, nama Rasuna Said mungkin paling sering terdengar dalam laporan lalu lintas Jakarta. Jalan HR Rasuna Said di Kuningan adalah salah satu nadi utama ibu kota yang dipenuhi gedung pencakar langit dan pusat bisnis. Namun, pemberian nama jalan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Semangat perjuangannya kini berada di jantung kemajuan ekonomi dan politik Indonesia modern. Setiap hari, jutaan orang melewati jalan itu, mungkin tanpa menyadari bahwa nama tersebut merujuk pada wanita luar biasa yang pernah dipenjara karena meneriakkan kebebasan bagi mereka. Menjadikan namanya sebagai jalan utama adalah bentuk penghormatan negara agar generasi muda tidak lupa bahwa kenyamanan yang mereka nikmati hari ini adalah buah dari keberanian para pendahulu. Warisan Rasuna Said melampaui sekadar nama jalan atau bangunan. Ia meninggalkan cetak biru bagi perjuangan perempuan di Indonesia. Ia membuktikan bahwa untuk dihormati, seorang wanita tidak perlu meniru pria, melainkan dengan mengasah kualitas diri dan konsistensi pada prinsip. Banyak organisasi perempuan hari ini yang masih mengambil inspirasi dari tulisan-tulisannya di Menara Putri. Nilai-nilai tentang pentingnya integrasi antara agama, pendidikan, dan politik yang ia ajarkan tetap relevan hingga saat ini. Ia adalah bukti nyata bahwa kata-kata yang diucapkan dengan jujur dan berani bisa lebih efektif daripada senjata api manapun dalam meruntuhkan sebuah kekuasaan yang tidak adil. Haji Rangkayo Rasuna Said menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 2 November 1965 di Jakarta akibat penyakit kanker. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi bangsa yang baru saja melewati masa-masa transisi politik yang penuh gejolak. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan yang penuh hikmat. Hingga saat-saat terakhirnya, ia tetap memikirkan nasib bangsanya. Meskipun fisiknya telah tiada, api semangat yang ia nyalakan tetap berkobar di hati mereka yang mengenalnya.
Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era perjuangan fisik dan diplomasi dari salah satu putri terbaik bangsa yang pernah dimiliki Indonesia. Atas jasa-jasanya yang tak terhitung bagi kemerdekaan dan pembangunan negara, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Haji Rangkayo Rasuna Said pada tahun 1974. Pengakuan ini adalah bentuk validasi tertinggi atas dedikasi tanpa pamrih yang ia berikan selama puluhan tahun. Ia menjadi salah satu dari sedikit wanita yang mendapatkan gelar tersebut di masa awal penganugerahan. Gelar ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga sebagai pengakuan bagi seluruh wanita Indonesia yang berjuang di balik layar maupun di garis depan. Namanya kini tertulis dengan tinta emas dalam buku sejarah Indonesia sebagai pelopor pergerakan wanita dan orator ulung yang tak tertandingi. Bagi generasi milenial dan Gen Z, sosok Rasuna Said adalah pengingat bahwa suara kita memiliki kekuatan. Di era digital saat ini, di mana informasi bisa menyebar dengan cepat, semangat Menara Putri bisa kita adaptasi dalam bentuk konten-konten edukatif dan advokasi sosial di media sosial. Rasuna mengajarkan kita untuk tidak takut menjadi berbeda dan berani menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi resiko besar. Ia adalah ikon pemberdayaan yang melampaui zaman. Jika dulu ia menggunakan mimbar dan kertas koran, hari ini kita memiliki platform yang jauh lebih luas untuk meneruskan visinya tentang Indonesia yang adil, cerdas, dan bermartabat. Mari kita jadikan kisahnya bukan sekedar hafalan sejarah, tapi nafas perjuangan harian kita. Sebagai penutup, Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah personifikasi dari ketangguhan. Dari Danau Maninjau ke penjara Belanda hingga ke kursi kekuasaan di Jakarta, ia tidak pernah kehilangan kompas moralnya. Ia menunjukkan bahwa menjadi seorang muslimah yang taat dan seorang nasionalis yang militan adalah dua hal yang saling menguatkan. Perjuangannya memberikan kita pelajaran bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan kecerdasan, bukan hanya dengan otot. Sosoknya akan selalu menjadi mercusuar bagi siapa saja yang merasa kecil dan tidak berdaya, mengingatkan bahwa satu orang dengan keberanian bisa menggetarkan sebuah kekaisaran. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang mengenai kehidupan sang singa betina ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Kami berharap kisah Haji Rangkayo Rasuna Said ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apa hal yang paling mengagumkan dari sosok beliau bagi Anda? Pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan tokoh-tokoh hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah belajar dan jangan pernah lupakan sejarah bangsa kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.